dalam ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar dapat mematikan notifikasi di handphone terlebih dahulu. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih dapat menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Bila tidak ada roti dan anggur perjamuan, roti dapat digantikan oleh biskuit dan untuk anggur perjamuan dapat diganti dengan air teh. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini atas nama Ryan Stephen dengan nomor rekening BCA 085 1234 119. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di YouTube GBI Agape Bandung agar mendapat pemberitahuan untuk ibadah berikutnya. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu pertama di bulan Juli, yaitu tanggal 7 Juli. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Hari ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus yang nanti akan kita lakukan bersama-sama. Dan hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu baru, rahmat-Mu baru buat kami. Besar kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pengagungan kami kepadamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari Minggu ini Tuhan. Kami sudah memasuki bulan Juli, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu adalah penyertaan yang sempurna bagi setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan negeri kami. Engkau akan memulihkan juga dunia ini Tuhan. Dan kami percaya ada lawatan-Mu, jamahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persiapkan hati kami. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa kami, dan segenap roh kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Besar kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ucapkan. Haleluya. Tiada kata yang bisa melukiskan indah-Mu Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, haleluya, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari tinggikan Tuhan, melebihi segala sesuatu di dunia ini. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
kami bersyukur. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online di Minggu tanggal 5 Juli 2020. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita sama-sama mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tadi kita sudah diberkati dengan puji-pujian, dan saat ini kita mau siapkan hati kita juga diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kita, pikiran kita untuk siap menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pagi hari ini Engkau mau melawat setiap kami Tuhan. Engkau mau melawat kehidupan keluarga kami Tuhan. Bahkan apa saja di dalam hidup kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa kebenaran-Mu adalah terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk menuntun setiap langkah hidup kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, baik hamba-Mu juga Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga maupun juga seluruh jemaat-Mu, di mana saja jemaat-Mu berada. Terima kasih, kami mau siap untuk menerima firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa hari ini kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kalau di 2 minggu yang lalu kita belajar tentang sukacita penuh, bahwa Tuhan mau memberikan sukacita penuh kepada setiap kita, agar kita boleh mengalami satu kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kembali kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Di hari-hari ini memang benar bahwa setiap kita butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan. Firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat Tuhan, setiap kita, saya percaya bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Saya percaya bahwa setiap kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, atau dari lingkungan manapun kita, setiap kita pasti punya masalah. Dan saya mau katakan, mungkin hanya orang yang mati saja yang tidak punya masalah. Tetapi semua kita, selama kita masih bernafas, kita pasti punya masalah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ayat yang ke-6, bahwa bergembiralah akan hal itu.
Bersukacitalah ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin ini sesuatu hal yang mungkin kalau kita pikir secara akal sehat manusia kita, bahwa mungkin orang sudah gila kalau bisa bersukacita di dalam masalah. Tetapi firman Tuhan mau mengajak setiap kita untuk ketika kita ada di dalam pergumulan hidup kita, ketika kita ada di dalam masalah, bahwa firman Tuhan ingin supaya setiap kita bisa bersukacita. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sukacita yang lahir dari kehidupan kita, dari hati kita, itu bukan karena situasi. Sukacita yang lahir dari kehidupan kita bukan karena kondisi, keadaan yang baik-baik saja. Tetapi kenapa kita bisa bersukacita? Itu karena lahir dari Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka seharusnya apapun kondisi kita, apapun masalah saudara dan saya, seharusnya kita masih bisa tetap bersukacita. Walaupun kita mengalami berbagai-bagai duka. Firman Tuhan katakan kita mengalami berbagai-bagai duka karena pencobaan. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa semuanya itu ada tujuan. Semuanya itu ada maksud ketika kita, saudara dan saya, diizinkan mengalami persoalan ataupun masalah dalam hidup kita. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan, mengapa kita bersukacita ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah bagi kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mengapa kita diharuskan untuk bersukacita ketika ada di dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah? Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa karena kita sudah dipilih Allah, kita sudah ditentukan Allah, kita sudah dirancangkan oleh Allah untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi hal yang luar biasa, saudara dan saya, kita harusnya bisa bersukacita karena kita dipilih Allah, kita ditentukan Allah untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Saya mau katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu mungkin ada yang bersifat umum. Kasih karunia Tuhan mungkin ada yang bersifat bahwa semua orang bisa mengalaminya. Firman Tuhan katakan bahwa terik matahari, hujan, itu dialami, diberikan oleh Bapa kita yang di surga untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi ada berkat-berkat secara khusus yang diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ada berkat-berkat secara khusus yang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam hidup kita. Kita sadari bahwa saudara dan saya, jemaat Tuhan, kita semua yang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia secara khusus dalam hidup kita. Jadi ketika ada dalam masalah, dalam pergumulan, kita bisa bersukacita karena kita sementara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita sementara ada di dalam kebaikan Tuhan. Apa sih kasih karunia Tuhan itu? Kasih karunia Tuhan adalah pemberian secara cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bukan karena siapa diri kita, bukan karena apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, bukan karena saya sudah memberikan persembahan yang besar untuk Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, bukan. Tetapi kasih karunia Tuhan itu diberikan pada waktu saudara dan saya masih berdosa, dan kita dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi seharusnya kita bisa bersyukur. Kalau firman Tuhan katakan bahwa Bapa di surga saja bisa memberikan anaknya untuk kita, apalagi dia mau memberikan berkat secara jasmani. Pasti dia sanggup untuk memberikannya kepada kita. Jadi masalah apapun hari ini, kondisi apapun kita saat ini, mungkin kita sedang bingung dengan masalah dan pergumulan hidup kita. Tetapi ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. 3 hal, 3H. Saya katakan
dampak dari kasih karunia Allah yang dikerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ketiga, masih di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama, dampak ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, yaitu kita hidup di dalam pengharapan. Kita hidup di dalam pengharapan daripada Allah sendiri. Bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dilahirkan kembali dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga kita mengalami kehidupan yang penuh pengharapan. Jadi hal yang pertama yang kita ingat, yang kita harus sadari dalam hidup kita, ketika kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, penuh dalam kehidupan kita, maka hidup kita penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang keempat, belajar daripada seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Abraham, ketika kehidupannya mengalami kasih karunia daripada Tuhan, yaitu Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Kalau belajar daripada Abraham, bahwa Abraham pada waktu itu tidak ada dasar untuk berharap kepada Tuhan. Pada waktu itu Abraham sudah sangat tua bersama dengan istrinya. Tetapi Tuhan telah memberikan janjinya kepada Abraham. Dan dia begitu berpegang kepada janji Tuhan. Dan dia percaya bahwa pengharapannya kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Sehingga dia terus memperkuat imannya kepada Allah, kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhannya, dia percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah Allah janjikan. Hari lepas hari, jemaat Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, setiap hari kita akan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Ada beribu-ribu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Janji Tuhan untuk kesehatan kita. Janji Tuhan untuk berkat-berkat dalam yang kita terima, keselamatan yang kita terima. Janji Tuhan untuk berkat anugerah yang kita terima, yaitu berkat, mungkin itu berkat materi, mungkin itu juga berkat kesehatan, mungkin itu juga berkat keberhasilan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan kalau kita mau membaca. Nah, Tuhan sudah memberikan janji-janji itu kepada setiap kita, saudara dan saya. Setiap kita, kalau kita menerima janji Tuhan, biarlah setiap kita punya hati yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, sehingga setiap kita menerima pengharapan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan juga di dalam Roma pasal yang kelima, bahwa setiap kita ketika kita mengalami kesengsaraan, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengalami kesengsaraan atas persoalan kita, atas pergumulan hidup kita, maka firman Tuhan katakan bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji.
Kemudian tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan firman Tuhan katakan, mencatat dalam firman Tuhan bahwa pengharapan yang didasarkan kepada Allah adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Hari-hari ini kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, percayalah bahwa kasih karunia sudah dicurahkan kepada setiap kita, anak-anaknya. Dan kasih karunia itu bukan hanya kasih karunia secara umum yang mungkin sudah diterima oleh banyak orang, tetapi Tuhan mau benar-benar melimpahkan kasih karunia-Nya secara khusus untuk saudara dan saya. Yaitu yang pertama, kasih karunia secara khusus, yaitu hidup di dalam pengharapan. Karena Allah sudah merancangkan kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pastinya Tuhan sudah merancangkan segala kebaikannya untuk setiap kita, anugerahnya, kasih karunia-Nya untuk setiap kita. Dan kita lihat hal yang kedua, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, apa dampaknya? Hal yang kedua yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Apa yang kita peroleh daripada Tuhan ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Ayat yang kelima katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi hal yang kedua kita hidup di dalam pemeliharaan oleh kekuatan Allah. Ini yang kita syukuri dalam hidup kita, bahwa ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang kita terima karena iman kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia telah mati, Dia telah bangkit untuk membebaskan kita, mencurahkan kasih-Nya kepada setiap kita. Nah, ketika kita menerimanya, kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan kemudian ketika kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, maka kita sedang hidup di dalam hidup yang penuh dengan pemeliharaan oleh kekuatan Allah. Kita syukuri kalau Bapak, Ibu, dan Saudara masih ada, dan saya juga masih ada. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Berkat-berkat kita bisa nikmati. Walau mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa berkat ini sangat kurang, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena masih ada pemeliharaan Tuhan untuk saudara dan saya, untuk kehidupan rumah tangga kita, untuk pekerjaan kita. Atau mungkin saya juga mendengar bahwa ada orang yang sehari-hari ini mereka tidak lagi bekerja. Tetapi kita tetap harus mengucap syukur di dalam segala hal. Karena Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, karena Tuhan ingin juga setiap kita tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya iman setiap kita teruji di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bersungut-sungut akan apa yang terjadi hari-hari ini. Tetapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan sementara masih memelihara saudara dan saya sampai dengan hari ini. Saya juga mendengar bahwa ada juga jemaat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Justru di masa-masa ini masih hidup di dalam berkatnya Tuhan. Pekerjaan masih terus berjalan. Itu juga patut disyukuri. Karena memang itu semua datang daripada Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah saudara dan saya. Bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 tentang pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-19 juga katakan, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, pagi hari ini kita bersyukur kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan ini yang kita harus minta kepada Tuhan. Kita terus memohon kepada Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah atas kehidupan kita.
Sehingga firman Tuhan katakan bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu ada pada setiap kita untuk menanggung segala perkara yang hari-hari ini saudara dan saya jalani, yang kita hadapi. Kemudian dikatakan juga dalam ayat yang ke-19 bahwa Tuhan Allah kita, Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir. Firman Tuhan katakan, burung di udara, bunga di taman, Tuhan pelihara. Burung di udara tidak bekerja, mereka tidak memintal, mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung mereka, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan kita terlebih lagi, kita lebih berharga daripada burung, daripada bunga yang ada di taman. Dan saya yakin ketika kita berserah, kita berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, maka Allah Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus akan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Dampak yang ketiga ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang ketiga, yaitu kita hidup di dalam sukacita daripada Tuhan. Dalam firman Tuhan, masih di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, sekalipun kamu belum dapat melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin hari ini kita tidak lihat Yesus secara fisik, secara langsung dengan mata fisik kita. Tetapi kita percaya, firman Tuhan katakan, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Tapi firman Tuhan juga katakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kenapa kita bisa bersukacita? Kenapa kita harus bergembira kepada Tuhan? Karena di dalam ayat yang ke-9 katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita berusaha bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam sukacita yang mulia. Kenapa kita bisa merasakan sukacita? Karena kita percaya bahwa saudara dan saya, kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, firman Tuhan katakan, tetapi oleh iman kita percaya kepada Yesus Kristus, sehingga keselamatan itu kita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat kapan kasih karunia itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Masih dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi kapan kasih karunia itu dinyatakan kepada saudara dan saya? Kapan kasih karunia itu dilimpahkan kepada kita, dialami oleh setiap kita di hari-hari ini? Pada waktu firman Tuhan katakan, Yesus dinyatakan, pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kalau kita mau pelajari firman Tuhan, seringkali di dalam kitab Injil, di dalam kitab Injil dicatat bahwa setiap kali hampir seringkali ketika Yesus mau melakukan mujizat, Yesus akan menyatakan dirinya, tentang siapa dirinya. Ketika dia mau membangkitkan Lazarus, Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, hari lepas hari penyataan Yesus harus terus ada di dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita masuk di dalam persekutuan, dalam doa kita, ketika kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka Yesus menyatakan tentang pribadinya untuk hidup kita. Apalagi ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, maka Yesus akan menyatakan tentang pribadinya. Semakin hari kita akan semakin mengenal pribadinya. Nah, ketika kita semakin mengenal pribadinya, maka disitulah kasih karunia Allah juga dinyatakan kepada setiap kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita hari-hari ini, saya yakin bahwa hanya satu jawabannya adalah Yesus Kristus adalah jawaban kita. Kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal yang
pertama, ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kapan kasih karunia itu dinyatakan kepada setiap kita, tercurah kepada setiap kita, melimpah di dalam hidup kita. Saat firman Tuhan katakan ada pengenalan akan Allah dan akan ada pengenalan akan Yesus Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari lepas hari, biarlah kita selalu berkata kepada Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita mengenal Tuhan, maka kasih karunia itu semakin berlimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Kita walaupun ada di dalam pergumulan hari-hari ini, ada di dalam masalah hari-hari ini, tetapi satu hal yang kita berpegang, yaitu berpegang kepada firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan sukacita itu akan ada bagi setiap kita. Puji Tuhan jemaat Tuhan, biarlah jemaat boleh diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya biarlah kita boleh tetap bersukacita, kita boleh tetap terus mau menyembah Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita satukan hati kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan, dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kami dipilih, kami ditentukan dari semula, bahwa kami dirancangkan oleh Engkau Tuhan untuk menerima kasih karunia yang besar di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus berlimpah di dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami berbagai duka cita oleh berbagai pencobaan dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika kami ada di dalam kasih karunia-Mu, ada hidup yang penuh dengan pengharapan, ada hidup yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan, ada hidup juga yang penuh dengan sukacita yang besar Tuhan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga itu menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani hari-hari ini. Bahkan juga terus Tuhan Yesus, kami ingin semakin mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu boleh berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita menerima firman Tuhan, saat ini kita juga akan siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur yang dilambangkan akan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat Tuhan, kita boleh ambil roti dan anggur kita yang telah dipersiapkan. Kita mau sama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, biarlah setiap kita boleh membereskan hati kita. Kita minta biarlah darah Kristus menguduskan, menyucikan setiap kita, dan juga melayakkan setiap kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Jemaat, berdoa secara pribadi di dalam hatimu, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari jemaat, kita angkat cawan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan tubuh darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, jika engkau ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu dan engkau sembah Tuhan, mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Dia yang telah datang dan menyelamatkan hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan yang telah selamatkan kami.
Haleluya Tuhan. Dengan iman kami percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap kita boleh mengangkat tangan kita. Dan jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah olehmu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan tubuh Kristus, boleh menyertai memberkati kita, boleh memelihara setiap kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari umat Tuhan yang percaya dengan iman katakan amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.